Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya pakai PC lagi. PC bertemakan full putih semua. Meskipun dari segi GPU-nya berwarna hitam nggak masalah sih, tapi tampilannya berwarna full putih semua dengan performa yang kencang dan juga speknya full AMD menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 8GB DDR6. Seperti contoh yang ada di sini, di harga terjangkau cuma di 8,7 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Dari segi part yang ada di sini semua untuk gaming live streaming kita lebih dari cukup lah, tergantung dari segi gamenya. Dan di sini part-partnya baru-baru semua. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di ujung bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600. Dia tuh yang tray ya, tanpa box. Seperti contoh yang ada di sini gak ada boxnya. Di harga 1,7-an lah untuk yang itu, atau lebih tepatnya harga di pojok bawah situ ya, yang dimana memiliki 6 core 12 thread. Ya bagus sih, untuk gaming live streaming udah lebih dari cukup. Kalau semisal opsi lain seperti di Core i5 Gen 12, itu tergantung selera kalian. Tapi kalau yang sekarang ini, saya menggunakan Ryzen 5 supaya lebih murah harganya dan juga performanya itu udah bagus. Dan selanjutnya, saya menggunakan ASRock B550M HVS-SE untuk mobonya yang ada di sini di harga 1 jutaan lah, di 1.120.000. Harga terjangkau serinya B550M dan juga ada support PCIe Gen 4 supaya selaras dari segi prosesor dan juga GPU yang ada di sini. Di harga terjangkau ini worth it sih, dari mereknya ASRock, paling murah dan juga bagus. Garansi resmi dari ini ya, AMD yang ada di sini stikernya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Kiostikian 2x8GB 16GB kit yang ada di sini. Di harga terjangkau juga sih, cuma di 500 ribuan, 560 kalau nggak 570 lah, yang berwarna putih, sambil menambahkan yang ada di bagian sini dengan kecepatan di 3200 MHz. Ini salah satu harga RAM paling murah juga ya, ada yang berwarna hitam dan juga berwarna putih. Kalau yang berwarna putih agak mahal sedikit, tapi gak masalah sih, terbilang ini masih murah. Kiostikian. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari XFX RX 6600 8GB. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya dan juga di sini boxnya di harga 3.250.000. Kalau zaman dulu dia tuh di bawah 3 juta atau di 3 juta pas lah, tapi sekarang agak naik karena banyak orang yang mencarinya untuk mereknya ini XFX. Kalau nggak salah untuk sekarang garansinya di 2 tahun ya, bukan di 1 tahun. Katanya seperti itu sih untuk mereknya XFX. Dan di sini untuk penampakannya, di bagian atas ada backpacknya, membutuhkan 8 pin power dan juga dual fan seperti contoh yang ada di sini. Performanya kencang dan juga hemat daya dari segi GPU ini XFX RX 6600. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX 512GB. Ya udah lebih dari cukup sih, dan juga ini harganya terbilang terjangkau, cuma di 550.000 untuk mengisi Windows dan juga beberapa game udah lebih dari cukup dari segi storage-nya. Dan saya tancapkan di bagian tengah sini ya, kalau kulihat di bagian bawah CPU cooler-nya atau di tengah-tengah GPU dan juga CPU cooler yang ada di sini. Phenom RX 512GB garansi dari Asia Raya, sama seperti di mereknya XFX. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler dari G10. Ini brand terbaru sih dari Cina kalau nggak salah, dia itu berwarna putih ya. Di harga terjangkau juga, cuma di 200 ribuan. Mungkin next time saya akan review ini ya, yang dimana tersebut yaitu fan-nya udah 12 cm, 4 pipa dan juga RGB dari segi fan-nya. Meskipun di sini dia itu tidak RGB, nggak masalah sih, karena dia itu memang tidak support dari segi mobonya 3 pin RGB. Emang disengaja karena dia itu mencari harga murah dan juga berwarna putih. Ya ini sih pilihannya. Tapi dari segi heatsink dan juga fan-nya berwarna putih, masih menyerupai dan juga bagus lah dari segi tampilannya. Kalau semesta pengen dihidupkan bisa sih membeli controller ya untuk 3 pin RGB CPU coolernya. Dan apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600 atau tidak, lihat saja nanti di akhir video untuk pengujiannya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply dari Seikotep P650W, yang dimana udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600, karena full loadnya tidak sampai di 300 watt lah, jadi aman-aman aja. Dan juga bisa upgradable ke depannya menggunakan power supply ini di harga terjangkau, cuma di 700.000. Untuk ini udah lebih dari cukup dan juga worth it lah, yang dimana kabel-kabel tersebut itu juga komplit, jadi ini aman dan juga garansinya di 3 tahun aja untuk yang ini mereknya Seikotep. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, casing Infinity Horus V2 yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam dan juga putih. Kalau yang ini berwarna putih
di harga 390.000 kalau nggak 400.000 lah untuk harganya. Tipenya MATX, ada full supply cover, dan dia tuh emang cakep sih dari segi tampilannya. Di bagian depan dia tuh ada mesh-nya, dan juga udah sering banget saya tuh memakai ini ya, karena harga terjangkau dan juga worth it lah dari segi tampilannya di harga 390.000. Sampai contoh yang ada di sini berwarna putih. Dan juga yang terakhir saya menambahkan fan ada 6 fan dari RX 7 yang berwarna putih, di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Satuannya di 35.000, kalau dikali 6 ya 210.000 lah untuk total harga yang ada di sini. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga tampilannya dia itu cakep lah, bertemakan full putih semua seperti penampakan yang ada di sini. Itu aja dari segi spesifikasi yang ada di sini, dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 8,7 juta mendapatkan spek ini dan juga harga terjangkau untuk tampilan berwarna full putih semua. Kurang lebih seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes pengujian gamingnya dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya NVMe Phenom RX. Untuk yang ada di sini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 38 derajat, terbilang ini dingin. Masih di bawah 40 derajat, masih berwarna hijau ya, seperti contoh yang ada di sini. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan ya NVMe Phenom RX. Untuk membacanya mendapatkan di 3565. Dan juga menulisnya di 2359. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 1900/1700. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua, dan bisa dibilang ini bagus sih. Kelebihannya itu sangat tinggi banget, ada yang di atas ada yang di 1000-an atau di 500-an. Bisa dibilang ini NVMe Gen 3 yang paling tinggi lah dari segi speednya. Dan lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu Ryzen 5 5600 menggunakan CPU Cooler TJ J10. Untuk minimalnya mendapatkan di 34 derajat, terbilang ini dingin, dan juga maksimal yang mendapatkan di 64 derajat. Ini pun juga sama-sama dingin. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 34 derajat, dan juga maksimalnya saat tes di Geekbench, dan dia mentok paling tinggi di 64 derajat. Ini udah sangat bagus, menggunakan 4 pipa dan juga 12 cm fan-nya. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 160 fps, terbilang ini lancar jaya. Di settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 150 fps, dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di speknya. Dan lanjut ke RDR 2 settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps, meskipun di settingan high aja udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Dan kalau misal pengen lebih, silahkan setting ke normal atau ke medium. Dan lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 85 fps juga. Ini pun juga masih bagus, di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Di gamenya agak berat di Need for Speed Heat. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 81 fps. Ini pun juga udah cukup bagus, mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan ultra juga masih bisa lah untuk yang ini, tapi tergantung kenyamanan kalian. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 104 fps. Ini pun juga udah sangat bagus, settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Kalau semisal di settingan 2K juga masih bisa lah, tapi tergantung settingannya juga di settingan high maupun di settingan very high. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 288 fps. Ini pun juga lancar jaya, hampir mendapatkan di 300 fps. Karena gamenya ini terbilang ringan ya di game FPS, hampir sama seperti di game Valorant. Tapi kalau yang Valorant dia itu lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege.
Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan Ultra, dia itu mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan hampir menyentuh di 100 fps di gamenya ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan di 184 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya terbilang ringan, hampir menyentuh di 200 fps di settingan rata kanan. Jadinya lancar jaya lah untuk gamenya ini, Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk daya minimalnya, dia itu mendapatkan di 64 watt dari segi posisi yang ada di sini saat tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Dia itu mentok paling bawah di 64 watt, terbilang agak boros ya dari segi dayanya. Dan kalau maksimalnya, dia itu mendapatkan di 232 watt. Kalau yang ini bisa dibilang tidak boros, tidak irit juga. Bisa dibilang ini tengah-tengahnya. Ya wajar sih, dengan performa tinggi, cuma di 200-an lebih sedikit, ini masih bagus. Yang penting belum di atas 250 watt. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 termasuk hemat daya. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 8,7 juta, apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini bagus. Bertemakan full AMD dan juga desainnya full putih, ini sangat cakep sih dari segi tampilannya. Yang dimana suhunya dingin juga, untuk gaming, live streaming, editing udah lebih dari cukup menggunakan spek ini di harga 8,7 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 bertemakan full putih semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.